Struktur marinir diintimidasi polisi korup di kota kecil sampai batasnya. Bagaimana akhir kisahnya? Terry bersepeda ke kota kecil untuk menjenguk sepupunya di tahanan. Tiba-tiba, mobil polisi muncul di belakang dan langsung menabraknya. Polisi turun dari mobil dan langsung menodongkan senjata ke Terry. Belum sempat bereaksi, ia sudah diborgol. Mereka menuduh sepedanya curian tanpa memberinya kesempatan bicara. Meski identitasnya bersih, polisi tetap tidak puas. Mereka menggeledah tasnya dan menemukan $30.000. Terry menjelaskan uang itu untuk jaminan sepupunya dan membeli pikap pengangkut perahu. Dia ditahan karena kepemilikan, tapi itu hanya ganja dan dia tidak menjualnya, kata Terry. Mendengar itu, agen langsung tertarik. Jelas ia menemukan alasan untuk menyita uang tersebut. Karena adik Terry terlibat kasus narkoba, mereka pun menganggap uang itu kemungkinan besar adalah hasil dari narkoba. Jika Terry merasa itu tidak adil, mereka akan menahannya dengan tuduhan bersekongkol. Saya bayar jaminan sepupu, beli truk, serikat pekerja. Sepupu pengedar narkoba itu keluar besoknya pakai tunai. Dijelaskan bahwa uang itu berasal dari restoran miliknya, namun para polisi tidak peduli dan memberinya waktu 30 hari sebelum menyita uang tersebut secara resmi. Jika Terry berani melawan, ia diancam akan dipenjara, namun jika ia diam saja, maka uangnya akan hilang begitu saja. Terry sadar ia sedang menghadapi polisi korup, sehingga ia terpaksa mengalah demi keselamatan sepupunya yang terancam bahaya jika masuk penjara karena pernah menjadi saksi kunci. Namun saat ia pergi ke pengadilan, hakim menegaskan bahwa sepupunya tetap tidak bisa dibebaskan tanpa adanya uang jaminan tersebut. Terry memperlihatkan bukti sita polisi dengan cap yang sama dengan kantor ini. Namun hakim tak acuh karena hanya akan membebaskan orang jika ada uangnya. Lalu, seorang pengacara wanita menyapa Terry. Summer menjelaskan bahwa polisi bahkan berhak memakai uang itu untuk keperluan lain. Mereka memanfaatkan celah hukum. Meski bisa digugat, prosesnya lama dan Terry mungkin harus keluar biaya lebih banyak. Summer menyarankan Terry kumpulkan uang jaminan karena 3 hari lagi adiknya dipindah ke penjara negara bagian yang prosedurnya rumit. Terry sadar adiknya tak boleh masuk ke sana. Sorenya Terry ke hutan mencari makan dengan keahlian militer. Malamnya, ia menatap peta kantor polisi Shelby, teringat pengabdiannya pada negara dengan rasa tak rela. Namun kini ia diperlakukan semena-mena oleh sekelompok polisi korup. Tak terima, keesokan harinya Terry mendatangi kantor polisi Shelby untuk melaporkan perampokan tersebut. Polisi wanita di sana meminta deskripsi pelaku. Terry mengaku tak melihat nomor lencananya, namun ia tahu namanya adalah Marston. Mendengar itu, sang polwan memintanya menunggu sebentar lalu pergi. Tak lama salah satu polisi korup tadi datang menghampiri dan memperingatkan Terry untuk segera pergi. Ia menegaskan bahwa membuat laporan palsu di kota kecil ini adalah kejahatan yang sangat berat. Apa tuduhannya? Aku ditabrak, dirampok, dan diancam taser. Saat itu, kepala polisi mendekat setelah mendengar mereka. Ia sudah baca laporan detektif dan Terry harusnya dihukum. Namun, karena baru tiba di kota ini, hanya barang ilegalnya yang disita. Kepala polisi memperingatkan jika Terry terus mengganggu, ia akan dituntut pidana berat. Terry sadar kantor polisi ini busuk dan ia tak berdaya. Dia bilang ke sheriff cuma butuh jaminan $10.000, sisanya buat mereka, dan janji takkan cari masalah lagi. Mendengarnya, kepala polisi tertegun, wajah tegasnya langsung sirna. Ia